Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan latihan baca dan terjemah kitab. Kita kemarin sudah baca di ayat 136. Tinggal kita terjemahkan tafsirnya, baru kita lanjut baca di paragraf setelahnya. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadhil ayatu, ayat ini al-karimah, ayat yang mulia ini, yaitu ayat qulu amanna billah, qad istamalat, telah mencakup ala, atas, jami'i, seluruh, ma, apa yang yajibu, wajib, al-imanu, beriman, bihi, dengannya. Ya, karena kita pahami kemarin ya, Allah katakanlah kami beriman kepada Allah. Itu sudah mencakup beriman kepada Allah. Beriman kepada yang diturunkan kepada kami, berarti kitab. Yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada seluruh para nabi dan rasul. Mencakup. Wa'lam, dan ketahuilah annal imana, bahwasannya keimanan, alladhi, yang huwa, dia adalah tasdiqul qalbi, pembenaran hati. Namanya keimanan itu hatinya seorang dia benarkan. Karena keimanan terkait dengan keyakinan. Pembenaran hati, al-qalbi, hati, at-tam, yang sempurna. Pembenaran yang sempurna. Bihadhil usul, dengan asal ini. Kalau antum artikan badal dari isim isyarah, artikan dulu badalnya baru isim isyarahnya. Usul ini, ayat ini. Paham kan cara menerjemahkannya? Jangan bilang ini ayat, ini usul. Paham kan? Tapi badalnya dulu, baru sebelumnya. Karena pengertian badal yang kita dapat di nahwu, al-maqsudu bil hukum. Badal itu kan yang dimaksudkan dengan hukum. Berarti dia duluan yang diterjemahkan. Asal ini, yaitu beriman kepada Allah dan kepada kitab serta para nabi dan rasul. Wa iqraruhu, dan mengakuinya, menetapkannya, al-mutadammin, yang terkandung. Kalau na'at man'ut, terjemahannya pakai yang di tengahnya. Yang terkandung li a'malil qulubi, untuk a'mal, amalan kulub, hati, wal jawarih, dan anggota badan. Artinya ketika seorang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab serta para nabi, maka pertama akan muncul amalan hati. Dia akan meyakini hal itu. Setelah itu akan muncul amalan anggota badan, keharusan dari keimanan. Karena seorang tidak bisa bilang saya beriman tapi tidak beramal. Karena kapan kita bilang saya percaya kepada Allah, pasti muncul amalan. Saya beriman kepada kitab, pasti muncul amalan terhadap kandungan kitab itu. Kalau ada orang bilang saya percaya ayat ini, tapi tidak beriman di dalam hati, atau beriman dalam hati tapi tidak ada amalan, itu tidak ada gunanya. Iya. Jadi pengakuan kita terhadap keimanan ini terkandung di dalamnya amalan hati dan amalan anggota badan. Wa huwa bihadzal i'tibari, dan dia dilihat dari sisi ini, i'tibar ini, sisi ini. Yadkhulu fihil Islam, berarti masuk padanya Islam. Wa tadkhulu fihi, dan masuk padanya
al-a'malus solihatu kulluha. Amalan-amalan soleh seluruhnya. Fahiyya minal imani. Maka amalan soleh itu termasuk dari keimanan. Wa atharun, dan bekas atau pengaruh. Min atharihi, dari pengaruh-pengaruhnya. Jadi amalan soleh itu pengaruh dari keimanan. Kalau antum bilang saya beriman tapi tidak ada amalan yang muncul, berarti keimanan kita tidak ada pengaruh. Makanya Nabi SAW bersabda ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah pezina itu berzina, ketika dia berzina dia beriman. Tidak mungkin kalau dia beriman pasti dia tidak mau berzina. Paham ucapan itu? Itu menjelaskan itu. Karena kalau seorang bilang beriman, pasti akan lahir amalan. Meninggalkan larangan, melakukan perintah. Paham kan? Itu namanya beriman. Ya, itu namanya beriman. Jelas ini pembahasannya? Ini yang belum terangkan, Masya Allah. Fahaithu utliqo dibuat majhul. Maka ketika dimutlakkan. Al-iman, keimanan. Dakhala fihi, masuk kepadanya. Madukir, apa yang disebutkan. Artinya ketika dikatakan ini adalah keimanan. Berarti masuk amalan di dalamnya. Masuk juga apa? Amalan. Wa kadzalikal islamu, demikian pula Islam. Idza utliqa, jika dimutlakan, jika dimutlakan, dakhala fihil iman, masuk padanya keimanan. Masuk padanya keimanan. Nah, ini Masya Allah ilmu yang harus kita pahami. Sebenarnya bahasa sederhananya begini. Jika ada dalil hanya menyebutkan iman, maka masuk padanya Islam. Tapi kalau ada dalil hanya menyebutkan Islam, masuk kepadanya iman. Kalau ada keimanan saja disebutkan, berarti juga masuk di dalamnya Islam. Tapi kalau disebutkan Islam saja, masuk juga di dalamnya apa? Iman. Apa maksudnya ini? Maksudnya kalau disebutkan secara bersendiri. Secara apa? Tersendiri. Karena gini, Islam dan iman itu beda. Kalau kita melihat rukun Islam dan rukun iman. Coba antum perhatikan rukun Islam. Kamu bersyahadat, kamu ucapkan amalan lisan. Kamu sholat, anggota badan. Kamu zakat, harta. Kamu berpuasa, kamu berhaji. Ini kan amalan zahir kalau Islam. Amalan apa? Zahir, tahu kan? Tapi ketika Allah Nabi sebutkan rukun iman, apa itu? Kamu beriman kepada Allah, kamu yakin. Kamu beriman kepada malaikat, yakin. Kamu beriman kepada kitab, yakin. Kamu beriman kepada Rasul, keyakinan. Kamu beriman kepada hari akhirat, keyakinan. Kamu beriman kepada takdir, baik dan buruk. Ini keyakinan. Kalau kita pisahkan begini, ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam terkait dengan amalan zahir. Rukun iman terkait dengan amalan batin. Tapi sekarang kita dapat faedah. Itu begitu dibedakan begitu kalau digandengkan. Seperti hadis Nabi itu kan digandengkan. Nabi ditanya oleh Jibril, apa itu Islam? Maka Nabi sebutkan amalan zahir. Paham kan? Kamu bersyahadat, kamu sholat, kamu berzakat, kamu berpuasa, kamu berhaji. Itu yang Nabi jawab. Terus Nabi ditanya lagi, kalau iman apa? Kamu percaya Allah, malaikat, Rasul, kitab, takdir, hari akhirat. 6. Ini disebutkan dalam satu konteks. Tapi kalau disendirikan masing-masing, faedah kita dapat. Kalau disebutkan hanya keimanan saja dalam dalil, maka masuk di dalamnya apa? Islam. Kenapa bisa?
Karena kalau kita bilang saya percaya tapi tidak ada amalan, tidak ada keimanan yang begitu. Itu yang belum mau sebutkan. Tapi kalau juga disebutkan tentang Islam saja, maka masuk juga padanya iman. Karena keamalan tanpa keyakinan percuma juga. Gimana kamu beramal tanpa ada keyakinan? Tanpa ada niat dalam hati. Apa hukum amalannya? Batal juga. Paham maksudnya ini? Ini yang belum katakan. Ketika keimanan dimutlakan, disebutkan sendiri, masuk Islam. Sebagaimana ketika Islam disebutkan tersendiri, masuk padanya keimanan. Masya Allah. Faedah dari tafsir. Terus, faida kurina bainahuma. Ini tidak bersendiri ini. Ketika, maka, jika, kurina digandengkan. Digandengkan. Bainahuma antara keduanya. Keduanya kembali kepada iman dan Islam. Kanal imanu isman, maka adalah iman itu adalah nama. 5 terhadap apa yang fil qalbi dari hati. Jadi keimanan itu adalah nama untuk keyakinan hati. Minal iqrar wa tasdik. Dari pengakuan dan pembenaran. Itu keimanan. Wal Islam, sementara Islam, isman, nama, lil amali dhahira. Untuk amalan yang dhahir, amalan yang nampak. Itu kalau digandengkan. Kalau disebutkan ya secara bergandengan, maka iman keyakinan, Islam amalan. Islam amalan. Wa kadzalika idza jumi'a, demikian pula kalau dikumpulkan, disatukan, bainal imani wal a'mali sholihah, antara keimanan dan amalan soleh. Ini faedah besar. Itu kalau ada ayat, ya ayuhalla, misalnya jangan yang surat yang lain, yang kita hafal saja. Ya, innal insana lafi khusrin wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Apa maksudnya iman di situ? Keyakinan hati dan amal soleh. Berarti apa itu? Anggota badan, begitu maksudnya. Jadi kalau iman dikumpulkan dengan amal soleh, berarti amal soleh maksudnya adalah amalan dohir. Keimanan maksudnya amalan batin. Paham maksudnya ini? Selesai. Ini makna yang sebelumnya. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala qulu ay bi alsinatikum mutawati'atan 'alaiha qulubukum wa hadha huwal qawlul tamu al-mutarattabu 'alaihi thawabu wal jazaa'u. Fakama anna nutqa bil lisani biduni i'tiqadil qalbi nifaqun wa kufrun. Fal qaulul khali minal amalil qalbi adamut ta'siri qalilul faidati wa in kana al abdu yu'jaru alaihi idza kana khairan wa ma'ahu aslul imani. Lakin farkun bainal qawli al mujarradi wal muktarini bihi amalul qalbi. Baik. Faqauluhu, mana mic-nya itu? Faqauluhu, indah Kak Erik. Mubtada. 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 Ahsanta. Kenapa bisa? Di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Faqauluhu ta'ala. Ta'ala. Indah Faiz. Khobar. Lah.
Ta'ala. Nanti ini sering lewat. Apa itu ta'ala? Nabil. Naat Ustaz. Naat. Nakiro ma'rifah atau ma'rifah nakiro? Ma'rifah nakiro. Bisa naat? Bisa naat? Enggak. Fahri. Maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih? Lah. Mas Ibrahim. Fa'il. Fa'il. Mana fi'ilnya? Bang Panji. Khabarnya dari faqulu. Qauluhu. Khobar dari qauluhu. Enggak. Tadi pengertian khobar. Isim marfu. Agus. Naat Ustaz. Naat. Nakiro-nakiro atau ma'rifah-ma'rifah ini? Nakiro. Lah, qauluhu nakir berarti. Antum tidak lihat ada domir disandarkan kepadanya. Hu. Itu menunjukkan dia ma'rifah. Sakif. Naat. Lah. Siapa di belakangnya, di sampingnya Fahri itu? Abdullah Sidrap. Enggak Abdullah. Khobar. Lah. Siapa sampingmu itu? Tunduknya Budar. Indah Budar. Badal. Jauh. Indah Ammar. Filmadi. Filmadi. Apa? Filmadi. Filmadi. Wazannya? Tafa'ala. Ahsanta. Filmadi. Wazan tafa'ala. Ta'ala. Tafa'ala. Ahsanta. Betul. Fi'il madi ini. Jadi ini adalah fi'il madi. Iya. Paham gak ini? Paham Mas Ibrahim? Fi'il madi. Hukumnya? Mabani. Di atas? Fathah muqaddaro. Ahsanta. Dah, baru nanti khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Karena ta'ala di dalamnya ada fa'il domir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke Allah. Ahsanta. Betul. Perhatikan. Ta'ala fi'il. Wazan tafa'ala. Alhamdulillah. Faqauluhu ta'ala. Qulu surah kemarin. Bi alsinatikum. Indah. Rofi. Majrur Ustaz. Majrur. Alsinati majrur. Karena huruf jar. Bi siapa itu? Bi kumnya Mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi. Ahsanta. Mutawati'atan. Inak Harun. Hal. Hmm? Hal Ustaz. Hal. Betul. Ahsanta. Alaiha qulubukum. Qulubukum. Fajrin. Naat. Dari? Naat dari mana?
Harun, Deden. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar dari mana khobar muqaddamnya? Bi alsinatikum. Ah, Iya. masa? Alaiha. Alaiha. Bisa juga. Bisa. Mubtada muakhar dari alaiha. I'rab lainnya Pak Hatta, Abu Bilal. Qulubukum Ustaz. Iya, Fa'il dari alaiha. fa'il dari alaiha. Betul. Fa'il dari alaiha. Fa'il dari alaiha. Ahsanta. Kalau ada jar majrur bisa di-i'rab dua untuk tahap ini. Bisa mubtada muakhar, bisa juga fa'il dari jar majrur. Iya, bisa. Iya. Tapi bisa juga di i'rab lain ini. Bisa fa'il dari mutawati'atan. Karena mutawati'atan isim fa'il. Isim fa'il. Cuman beda nanti asalnya. Jadi alaiha bukan khobar muqaddam. Tapi alaiha di i'rab muta'alliq bi mutawati'atan. Jadi qulubukum fa'il dari mutawati'atan. Isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Bisa langsung. Isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Asalnya mutawati'atan qulubukum alaiha. Hati-hati kalian mutawati'atan alaiha. Paham kan? Jadi bisa di i'rab fa'il dari mutawati'atan. Isim fi'il. Isim fa'il. Ahsantum. Wahada huwal qawlut tammu. Wahada. Indak. Azhar. Hada. Mubtada. Mubtada. Huwa. Khabar. Lah. Sudah dikasih kaidah huwa. Huwa. Indak mundir. Badal. Badal. Huwa badal. Jadi kaidahnya mundir. Mubtada. Tidak. Kenapa berubah? Nah, jadi huwa apa i'rabnya? Mubtada. Mubtada. Huwa dimanapun didapatkan pasti mubtada. Paham kan? Jadi kita bilang mubtada tsani. Mubtada yang kedua. Walaupun nanti ada lagi i'rab yang lain. Nanti beda. Mubtada yang kedua. Al-qawlu. Khabar. Khobar dari? Huwa. Huwa. Mana khobar dari hada? Wal qaul. Huwal qawlu. Jumlah mubtada khobar. Kan khobar itu bisa berupa apa? Jumlah. Jumlah apa namanya di sini? Jumlah Ismiyah. Ahsanta. Huwal qawlu tammu. Indak. Dzulqarnain. At-tammu. Naat. Kenapa bisa naat? Ma'rifah. Ma'rifah. Al-mutarattibu. Naat. Al-mutarattabu. Naat. Naat juga. Alaihi sawabu. Sama ini. Apa i'rabnya tadi ini? Indak Abdul Wahab. Alaihi sawabu. Jar majrur. Alaihi. Kalau as-sawabu. Badal. Badal. Kenapa bisa badal? Alaihi isim isyarah. Setelahnya beral. Apa alaihi tadi? Antum bilang? Jar majrur. Jar majrur. As-sawabu. Sementara antum akan tahu Abdul Wahab. Indak Siddiq Hasan Khan. Oh, Masya Allah, nama ulama besar. Al-mutarattabu isim maf'ul beramal amalan. Tidak. Ya.
Bukan itu yang saya tanya. Yang mana? As-sawabu. Fa'il dari al-mutarattabu. Kalau dibaca al-mutarattabu berarti naibul fa'il. Oh, iya. Naibul fa'il dari al-mutarattabu. Al-mutarattabu itu isim maf'ul, beramal-amalan fi'il. Betul. Iya. Cuma i'rab biasa apa ini? Anggap tidak ada mutarattabu. Mubtada muakhar dari alaihi. Jar majrur muqaddam. Paham Abdul Wahab? Kalau ada jar majrur di depan, setelahnya ada isim marfu, maka dia mubtada muakhar. Sudah dengarkan i'rab teman tadi, mubtada muakhar. I'rab lain. Tahu dia naibul fa'il dari alaihi. Barusan ini ada naibul fa'il dari alaihi. Salah. Apa tadi di-i'rab oleh siapa tadi? Abu Bilal. Oh, fa'il dari alaihi. Fa'il dari alaihi. Paham kan? Alhamdulillah. Jadi biar yang baru nih nanti bisa ditahu. Pokoknya begitu. Al-jar majrur ihtimal. Kemungkinan i'rabnya. Kemungkinan i'rabnya. Ahsan. Betul. Wal jaza'u indak Abdallah mansub. Atof. Atof. Bukan atof. Nah, dari mana antum tahu Abdallah? Sebelumnya. Sebelumnya. Kenapa sebelumnya? As-sawabu. Sebelumnya as-sawabu terus? As-sawabu dhammah. Iya, terus? Setelahnya waw atof. Waw atof. Maka maktufnya juga dhammah. Ahsanta. Kasih jelas suaramu. Dah? Ahsan. Baik, betul. Fakama anna annutqa. Abdallah, annutqa. Isim anna. Isim anna. Anna itu temannya siapa? Temannya inna. Inna. Amalannya? Menasab isim merofa khobar. Ahsanta, betul. Anna nutqa bil lisani biduni i'tiqadil qalbi. Biduni i'tiqadil qalbi. Biduni. Kenapa itu duni? Indak Muhammad Kendari. Biduni jar majrur. Karena? Huruf jar. Siapa? Ba. B. Baik, betul. I'tiqadi indak muhin. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Al-qalbi. Mudhafun ilaih. Berarti sekarang saya kasih tahu. Jadi ini susunan. Jadi biduni mudhaf. Dia dijar karena bi. I'tiqadi mudhafun ilaih dari duni. Wahwa mudhaf. Jadi mudhafun ilaih itu bisa mudhaf lagi setelahnya. Paham ini? Makanya dia selama dia menjadi mudhaf sekaligus mudhafun ilaih untuk sebelumnya. Jadi dia mudhaf untuk setelahnya, mudhafun ilaih untuk sebelumnya. Duni i'tiqadi al-qalbi. Biduni. Ini mudhaf. Dah? Mudhaf. Ini dibaca kasroh karena dia mudhafun ya ilaih. Mudhafun ilaihnya siapa? Ini. Paham kan? Sekaligus dia sebagai mudhaf. Untuk mana? Untuk yang ini. Ini apa? Ini adalah mudhafun. Mudhafun ilaih. Untuk siapa? Untuk yang ini. Jadi i'rabnya mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Kalau masih ada lagi setelahnya. Ini mudhafun ilaih untuk ini dan dia adalah mudhaf untuk setelahnya. Mudhafun ilaih untuk sebelumnya dan dia mudhaf untuk setelahnya. Ini 3, 1, 2, 3. Nanti bisa banyak. Bisa banyak. Yang penting selama dia mudhaf tidak boleh tanwin. Selama dia mudhaf. Walaupun dia mudhafun ilaih. Paham Arjun? Paham Arjun? Ini susunannya. Sampai nanti datang yang beral. Karena namanya mudhaf
tidak boleh beral. Jadi dihapus alnya. Tapi kalau kalimatnya sampai di sini, bahkan begini nanti jadinya. Bidunil i'tiqadi. Tapi karena dia mudhof lagi, hapus alnya. Jadinya biduni i'tiqadil qalbi. Jadi ini mudhofun ilaih yang terakhir. Dipahami ini? Paham Sayyid? Jadi kita katakan i'tiqadi mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Al-qalbi mudhafun ilaihi. Biduni i'tiqadil qalbi nifaqun. Indak Irwan. Nifaqun. Nifaqun khabaru anna. Khobar anna. Mana itu anna? Anna nutqa. Ah itu dia, kan belum ada khobarnya. An-nutqa sudah punya isim. An-nutqa, khobarnya belum datang. Jadi setelahnya jauh. Ahsanta, betul, betul. Wa kufrun, kalau itu? Ma'tuf. Ma'tuf, itu atof, diatofkan. Fal qaulul khali. Indak, Mas Salim. Fal qaulu, al qaulu. Mubtada. Mubtada, betul. Al khali. Naat. Naat. Berarti dia marfu ya. Marfu apa tanda rofanya? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Dhamma muqaddaro. Karena dia isim apa ini? Isim manqus. Isim mangkus. Paham kan? Isim mangkus tanda irobnya di tabel. Dhamma muqaddaro kalau marfu. Dhamma yang disembunyikan. Betul. Fal qaulul qali minal amali. Amalil qalbi. Itu kata sisipan dibaca sesuai dengan sebelumnya. Adamut. Bisa dibaca begitu kalau dicetakan antum. Adamu. Adimu. Ada yaknya. Afgan, ada yaknya setelah dal. Dicetakan antum. Tidak ada yaknya setelah dal. Ada. Berarti adi. Adimu. Adimul taksiri. Adimu. Indak. Sayyid. Adimu khabar Ustaz. Khabar dari? Khabar dari faqaulu. Qaulu. Betul, betul. Ahsanta. At-ta'thiri? Mudhafun ilaih. Ahsanta. Qalilul faidati. Indak Daus. Suku Daus tapi dari Selayar. Satu kubila dengan Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ad-Dausi. Ini keturunannya kapan ini? Alhamdulillah. Indah Daus. Qalilun mubtada. Qalilul faidati. Qalilu. Qalilun mubtada. Lah. Enggak apa-apa Daus, enggak tahu. Indak Rosidin. Mubtada kedua Ustaz. Ini khobar kedua. Hah? Khobar kedua. Ini dibilang khobar kedua. Nanti di buku setelah ini, setelah mumti, nanti akan ada judul di mutamimah, khobar boleh berbilang. Khobar itu boleh berbilang. Tahu boleh berbilang? Khobar itu boleh banyak. Anda paham ini? Khobar itu boleh banyak. Jadi kan tadi sudah ada khobar pertama. Adimu. Adimul faidati. Paham? Adimul ta'thiri. Itu sudah khobar pertama. Qalilul faidah. Ini khobar kedua. Jadi khobar boleh berbilang. Paham ya? Itu untuk diketahui saja dulu oleh teman-teman yang baru. Yang belum belajar mutammimah. Iya. Jadi ini qalilu al-faidati khobar kedua. Qalilu khobar kedua. Dia mudhaf. Al-faidati mudhafun ilai. Terus. Wa inkanal abdu. Al-abdu. Indak Abdurrahman.
Al-abdu. Isim kana. Isim kana, betul. Yu'jaru Fil mudhari. fi'il mudhari, hukumnya Marfu. kenapa bisa? Litajarrudi an nasib wal jazimi. Kosong dari penasab dan penjazam. Ahsanta. Alaihi idza kana khairon. Indak. Ator. Khobar kana. Khobar kana. Kalau antum dapat isim nakiro, mansub setelah kana, pastikan khobar kana. Jadi paham ini ya? Iya. Jadi kalau ada kana, bukan hanya kana ya. Dan saudara-saudaranya. Setelahnya langsung isim nakiro. Ini sudah jadi ucapan orang Arab begitu. Ada kana dan teman-temannya juga sama berlaku begitu. Setelahnya ada isim nakiro. Dipastikan isim nakiro ini mansub. Selalu begitu. Selalu mansub. Sebagai apa? Beda kalau isimnya ma'rifah. Seperti tadi. Idza kanal abdu. Setelah kana siapa? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Kalau ma'rifah berarti isimnya kana. Hukumnya rofa. Tapi kalau ada kana dan kawan-kawannya. Setelahnya nakiro langsung. Maka pastikan hukumnya mansub. Ini kan kebetulan ada harokatnya. Ini kebetulan ada harokatnya kan. Tapi nanti antum dapat gundul. Dapat kana setelahnya nakiro. Pastikan dia mansub. Sebagai apa? Khobar kana. Sebagai apa? Khobar kana. Jadi nanti kalau lewat, itu jawabannya. Kalau lewat, itu jawabannya. Paham ya? Alhamdulillah. Idza kana khairan wa ma'ahu aslul imani. Indah Ustaz. Wah sudah dikasih memang sama Ator. Wa ma'ahu aslul imani. Aslu isimnya kana. Enggak bisa. Aslu Ustaz. Iya aslu. Aslu mudhof. Betul mudhof. Al-imani mudhofun Ilaihi. ilaih. Tapi kenapa aslu? Kan mudhof bisa aslu, asla, asli. Kenapa aslu? Karena mudhof itu tergantung penyakit sebelumnya. Karena dia mubtada. Mubtada apa? Mubtada muakhir. Betul tahu. Betul Ustaz. Lanjutkan. Jadi kan kalau ada jar majrur di depan, antum bilang mubtada muakhir. Kan begitu? Sama juga kalau ada dhorob. Jar majrur sama dhorob kan sama-sama syibhul jumlah. Ingat itu ya? Betul jawabannya Ustaz. Jadi ma'ahu itu adalah dhorob. Maf'ulun fi. Iya kan? Ma'ahu dhorob maf'ulun fi. Sama dengan jar majrur. Jadi ini adalah mubtada muakhir. I'rab lainnya Ustaz? I'rab tingkat tinggi? Tidak tahu. Sudah diulang-ulang tadi masa tidak tahu. Ustaz. Fa'il dari jar majrur. Mana jar majrurnya? Ma'ahu. Itu dhorob. Dhorob. Iya, ahsanta. Lumayan. Fa'il dari dhorob. Wah, sudah tingkat tinggi Ustaz. Iya, itu i'rab yang kedua. Jadi bisa fa'il dari dhorob. Alhamdulillah, dari awal kita sudah tahu begitu. Alhamdulillah, betul. Fa'il dari dhorob, betul. Ma'ahu aslul iman. Lakin farkun bainal qawlil mujarrodi. Apalagi qaul Fudail. Baina dulu. Maf'ul fihi. Masya Allah. Maf'ul fihi, betul. Al-qawli. Mudhofun ilaih. Tahu. Siapa kasih tahu gitu? Iya, Masya Allah. Al-mujarrodi. Na'at. Tahu. Masya Allah. Wal muqtaroni. Atof. Wih, bihi. Mudhofun ilaih. Itu salah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, sudah banyak.
bihi. Jer. Bijer, hinya? Mudhafun ilaih. Lah, salah. Kalau ada huruf jer, tidak mungkin mudhafun ilaih. Makanya Majrur. majrur karena huruf jer. Masya Allah, cukup saudara. Mantap. Alhamdulillah. Iya. Terus amalul qalbi. Sampingnya irham, amalu. Amalu bisa bisa sebagai mubtada muakhar, Betul. bisa jadi fa'il dari jar majrur. Masya Allah, tahu. Bisa juga naibul fa'il dari al-muqtaron. Mantap. Wah, dari dasar sudah tinggi ini. Mantap. Al-qalbi. Al-qalbi mudhafun ilaih. Betul. Ahsanta. Masya Allah. Ahsantum. Terjemahannya. Jadi sambil kita tahu i'rabnya, sambil kita pahami ayat ini. Masya Allah. Faqauluhu ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala. Kulu, katakanlah. Apa maksudnya katakanlah? Ai, yaitu. Ai, sukun ya. Sukun ya-nya. Ai, bukan ayu. Ini ai. Kalau ayu beda lagi artinya. Ini ai, yaitu. Bi'al sinatikum. Katakanlah dengan lisan-lisan kalian. Mutawati'atan dalam keadaan bersesuaian alaiha atasnya ulubukum hati-hati kalian. Yaitu ucapkan dengan lisan sesuai dengan keyakinan hati. Ucapkan dengan lisan sesuai dengan keyakinan hati. Wahada huwal qawlu tam. Dan ini adalah ucapan yang sempurna. Jadi ucapan yang sempurna itu ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati. Ini dibilang ucapan yang sempurna. Al-mutarattabu yang direntetkan, diikutkan. Alaihi atasnya as-sawab, pahala, wal jaza dan balasan. Jadi ucapan yang ada pahalanya itu ternyata ucapan yang ada hatinya. Bukan ucapan tanpa ada hati. Paham maksudnya? Paham tak? Tidak ada orang mengucapkan misalnya subhanallah. Tapi dia lagi ngigo. Hatinya tidak hadir. Apakah dapat pahala? Tidak. Paham maksudnya ini? Karena tidak ada apanya? Tidak ada hatinya. Jadi ucapan yang sempurna yang ada pahalanya itu adalah ucapan dengan lisan ada hatinya. Paham maksudnya ada hatinya? Ada niatnya. Ada niatnya. Masya Allah. Fakama maka sebagaimana. Kama sebagaimana. Anna nutko bahwasannya nutko ucapan. Bahwasannya ucapan. Bilisan dengan lisan. Tahu lisan ya? Mulut, lidah. Itu dibilang lisan. Ucapan dengan lisan biduni tanpa i'tiqadil qalbi tanpa keyakinan hati. Ucapan dengan lisan biduni tanpa i'tiqadi keyakinan qalbi hati. Nifakun itu kemunafikan. Wa kufrun dan kekafiran. Nah ada orang dia ucapkan dengan lisannya, tapi tidak ada keyakinannya. Itu munafik. Tidak berguna. Paham ya? Tidak berguna. Itu kemunafikan. Itu kekafiran. Fal qaulul khali. Maka ucapan yang kosong. Minal amali. Ucapan yang kosong dari amalan. Amalil qalbi. Maksudnya amalan hati. Ucapan yang kosong dari amalan. Maksudnya amalan hati. Amalul qalbi yaitu badal dari sebelumnya. Yaitu amalan hati. Adimut ta'athiri. Tidak ada pengaruhnya. Adim tidak. Tidak ta'athir pengaruh. Jadi ucapan kosong dari keyakinan tidak ada pengaruhnya. Qalilul faidati.
sedikit faedahnya. Kalau ada orang berucap tanpa ada keyakinan, kalau dia ngomong ya ada faedahnya untuk orang yang mendengar, tapi dianya tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Kan kadang ada orang begitu, ada orang bilang sesuatu kepada orang lain, yang dia ucapkan itu adalah berfaedah untuk orang banyak, tapi dia tidak niatkan itu ucapan. Dia tidak niatkan itu ucapan. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Paham kan? Makanya kalau ada orang misalnya datang belajar tanpa niat, tidak ada faedahnya. Walaupun terangkat kebodohannya, tapi tidak dapat pahala, capek saja. Atau ada orang keluar mengajar, nanti suatu saat antum keluar mengajar. Nah, tidak ada niatnya untuk mengajar. Tidak ada niatnya untuk mengajar. Kebiasaan saja dia keluar mengajar. Atau dia niat karena, kenapa kamu keluar mengajar? Karena saya bekerja, saya digaji. Tidak ada faedahnya. Ada faedahnya untuk orang lain. Orang lain dapat ilmu tapi dia tidak dapat pahala. Karena belum bilang ada mutakhir. Tidak ada pengaruh. Untuk dirinya. Tidak ada pengaruh untuk dirinya. Ini harus diperhatikan. Iya. Karena ucapan tanpa ada hati tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Wa in kanal abdu, walaupun hamba itu yu'jaru alaihi, diberikan pahala atasnya, yu'jar di karena majhul. Diberikan pahala atasnya, alaihi atasnya, idza kana khairon, kalau itu adalah kebaikan. Walaupun nanti ada pahalanya kalau ternyata walaupun dia tidak niatkan ternyata orang lakukan, dapat pahala karena orang lakukan. Tapi dianya sendiri karena tidak ada niat dari ucapan tadi, dari awal tidak. Coba dari awal dia punya niat, berarti dia dapat pahala. Terus orang melakukannya dia dapat juga dari dia tanpa mengurangi pahala orang itu. Paham kan? Tanpa mengurangi pahala orang itu. Tapi sekarang dia tidak dapat niatnya, tapi dia dapat dari orang lain. Terus, wa ma'ahu aslul iman, dan bersamanya ada asal keimanan. Karena walaupun dia melakukan kebaikan, kalau tidak beriman, tidak bermanfaat juga. Tidak bermanfaat juga. Jadi makanya belum bilang bersamanya ada asal keimanan. Lakin akan tetapi farkun berbeda. Bainal qauli antara ucapan. Antara qaul ucapan al-mujarrad. Berbeda antara ucapan kosong. Maksudnya kosong dari niat. Wal muqtaron, dan yang digandengkan bihi dengannya amalul qalbi. Beda ucapan kosong dari amalan hati, yaitu niat, dan ucapan yang digandengkan dengan amalan hati, yaitu niat. Paham kan? Ini Masya Allah. Kita cukupkan dulu, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Masih tafsir ayat 136. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.